Hai Pinusian, di Batas bahas tentang sejarah. Pada episode kali ini kita akan membahas seputar Bapak Republik Indonesia, yakni Tan Malaka. Penasaran gak sih tentang profil dan sepak terjangnya hingga ia disebut-sebut Bapak Republik Indonesia? Simak yuk! Mampu dan sanggupkah juga kalian menjadi murid-murid dari timur yang siap membela bangsa dan tanah airnya? Dipenjara 13 kali, dikejar polisi rahasia di 11 negara 2 benua, memiliki 23 nama samaran, dapat menggunakan 8 bahasa, mulai dari Minang, Indonesia, Tagalog, Mandarin, Jerman, Belanda, Rusia, dan Inggris. Hampir hidup selama 20 tahun dalam pelarian, siapa lagi kalau bukan Datuk Tan Malaka. Tan Malaka memiliki nama lahir Sultan Ibrahim, lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Tan Malaka dibesarkan dalam lingkungan yang agamis dan di kalangan keluarga yang terpandang. Sang ayah bernama H.M. Rashad yang bekerja sebagai pegawai pertanian, sedangkan ibunya Rangkayo Sinah dari keluarga bangsawan. Saat menginjak umur 16 tahun, dirinya ditawarkan 2 pilihan, yakni dijodohkan oleh perempuan yang telah dipilih oleh orang tua dan memakai gelar Datuk Tan Malaka. Namun dirinya memilih gelar dibandingkan perempuan. Semenjak itu juga dirinya dipanggil Tan Malaka. Tan Malaka fokus dalam mengenyam bangku pendidikan. Dirinya bersekolah di Quick School atau disebut Sekolah Guru Pribumi di wilayah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mulai dari 1908 sampai dengan 1913. Ia kemudian melanjutkan studi ke Belanda. Di sekolah pendidikan pemerintah, Rich Quick School, berkat rekomendasi gurunya, yakni G.H. Horensma, berangkatlah dirinya ke Belanda saat dirinya menginjak 17 tahun. Selama berkuliah di Belanda, dirinya tertarik pada ideologi sosialisme dan komunisme. Pengetahuannya semakin meningkat usai membaca buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Dirinya terus mendalami ilmu politik hingga pada suatu waktu dirinya bertemu dengan seseorang bernama Henk Sneevliet, salah satu pendiri dari organisasi Indis Sosial Demokratis Vereniging. Tan Malaka pun ditawari oleh Henk Sneevliet untuk bergabung dengan Asosiasi Demokratik Sosial Guru atau Sosial Demokratis Vereniging. Tan Malaka pun tertarik dan menyetujuinya. 6 tahun berselang, pada tahun 1919, pasca Perang Dunia I, Tan Malaka lulus dan mendapatkan diploma Hulpakte. Lalu ia kembali ke Indonesia dan mengajar anak-anak kuli perkebunan tembakau di Delhi, Sumatera Utara. Saat mengajar, gaji yang didapatkan setara dengan guru-guru Belanda. Justru di situ membuat cemburu rekan guru Belanda dan merendahkan Tan Malaka. Saat itulah dirinya mengamati permasalahan yang dihadapi oleh orang pribumi dan terus berkomunikasi dengan ISDV, sekaligus menulis fenomena yang dilihatnya untuk disebarkan di media massa. Tan Malaka pun mendapatkan kesempatan menjadi calon parlemen pembentukan pemerintah Hindia Belanda atau disebut Volksraad pada pemilihan tahun 1920 dengan mewakili kaum kiri. Setahun berselang, ia memutuskan mengundurkan diri tanpa sebab. Setelah itu ia membuka sekolah dengan nama Sekolah Rakyat atau SR di Semarang dengan dibantu Darsono, salah satu tokoh Sarekat Islam Merah. Sekolah tersebut menerapkan kurikulum yang sama dengan Uni Soviet. Pergerakan komunisme pun semakin dekat usai dirinya banyak bersamaan dengan Darsono dan Semaun, yang mana kala itu Semaun dalam posisi si merah yang telah pecah dengan si putih. Hingga akhirnya Semaun mengajak Tan Malaka untuk bergabung dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemikirannya semakin radikal hingga aksi pertamanya terlibat dalam pemogokan buruh di Sumatera Barat. Tahun 1921, Tan Malaka diangkat menjadi ketua Partai Komunis Indonesia. Karena dianggap radikal, pemerintah Hindia Belanda pun menangkap dan mengasingkannya ke Belanda. Bukannya jerah, justru Tan Malaka di Belanda bergabung dengan CPN atau Communist Party of the Netherlands. Ia pun membawa isu kemerdekaan Indonesia dari penjajahan hingga ia pergi ke Uni Soviet mengikuti Konferensi Komunis Internasional atau Komintern. Saat di Soviet, ia menawarkan pan-Islamisme dengan komunisme, namun hal tersebut ditolak. Selama beberapa tahun, Tan Malaka aktif dalam agen Komintern Biro Timur, hingga sempat menjadi perwakilan Komintern Asia Tenggara. Pada tahun 1924, dalam pelariannya, ia sempat membuat karya yang dianggap cukup visioner, yakni Nar de Republik Indonesia. Buku ini dianggap visioner karena melampaui zamannya. Hingga saat 17 Agustus 1945, hal yang diprediksi Tan Malaka terjadi. Namun diplomasi Indonesia terhadap Belanda dianggap lemah. Kemudian ia mendirikan Persatuan Perjuangan Indonesia dengan anggota 140-an, anggota organisasi politik, laskar hingga partai politik. Hal itu pemicu dari lambatnya diplomasi dari bung kecil yakni Sultan Syahrir. Tan Malaka juga sempat dituduh dan dipenjara karena menjadi dalang penculikan Sultan Syahrir pada tahun 1948. Di tahun yang sama, ia dibebaskan saat meletusnya pemberontakan PKI.
Pasca dibebaskannya Tan Malaka, jurus politiknya tidak berhenti. Ia mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba, partai yang menganut ideologi nasionalis komunis. Meskipun pendiri, Tan Malaka tetap menolak menjadi ketua umum partai tersebut. Tan Malaka pun masih rutin dalam mengkritik diplomasi Soekarno dan Hatta kala itu. Hingga pemerintah menganggap hal tersebut dianggap menjadi ancaman sehingga harus dituntaskan. Tan Malaka pun dikejar dalam gerilya di Gunung Wilis, Selopanggung, Kediri. Tan Malaka berhasil ditangkap oleh Letnan II Sukotjo dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Hingga akhirnya pada 21 Februari 1949, Tan Malaka dieksekusi di Kediri oleh Suradi Tekebek yang merupakan orang perintah dari Sukotjo. Pada tahun 1963, Bung Karno memberikan gelar pahlawan nasional untuk Tan Malaka. Namun saat Orde Baru, namanya dihilangkan dari buku sejarah karena dianggap tokoh kiri. Meskipun dikenal sebagai sosok kontroversial, Tan Malaka berkontribusi besar bagi bangsa Indonesia. Oke, itu dia Bapak Republik Indonesia, Tan Malaka. Indonesian, jangan lupa terus saksikan Batas, bahas tentang sejarah episode berikutnya.